Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akbar Agifari dengan NIM 2022-31015. Ingin mempresentasikan proposal dan RAB dari eh, mata pelajaran manajemen proyek perangkat lunak. Oke, saya dari manajemen perangkat lunak kelas D. Ya, latar belakangnya ini dashboard manajemen proyek berbasis web menawarkan solusi modern untuk pemantauan real-time proyek, termasuk anggaran, kinerja, tim, dan jadwal. Dengan fitur pelacakan tugas, analisis anggaran, pengingat tenggat, dan pelaporan otomatis, sistem ini mendukung transparansi, efisien, dan kolaborasi sesuai dengan kebutuhan industri modern yang mengutamakan optimalisasi dan fleksibilitas. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan dashboard berbasis web yang efektif untuk visualisasi proyek secara real time. Dua, bagaimana mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen proyek seperti pelacakan tugas, anggaran, dan pengingatan jangka waktu. Dan yang ketiga adalah bagaimana memastikan fleksibilitas dan keamanan sistem untuk berbagai pengguna. Lalu ruang lingkup proyeknya ini ada lima, yaitu manajemen pengguna, yaitu login multi level, hak akses, berbasis peran dan keamanan data. Lalu visualisasi proyek adalah dashboard interaktif, KPI, grafik, timeline, dan milestone. Tiga, manajemen tugas yaitu pelacakan progres, pengingat tenggat waktu, alokasi dan alokasi sumber daya. Lalu pengelolaan anggaran yaitu pemantauan pengeluaran dan analisis varian anggaran. Lalu yang kelima yaitu pelaporan dan analisis, yaitu laporan otomatis, ekspor data, dan analisis tren. Lalu model pengamannya ini yang pertama adalah administrasi dan pertemuan awal, diskusi awal, dan penyusunan rencana proyek selama 3 hari. Lalu pengumpulan kebutuhan sistem yaitu dokumentasi kebutuhan klien. Lalu desain dashboard itu prototipe awal dan desain antarmuka pengguna. Lalu pengembangan backend yaitu implementasi logika aplikasi sisi server. Lalu pengujian sistem yaitu validasi modul dan fungsionalitas. Lalu yang keenam yaitu peluncuran dan dokumentasi. Ini dari deployment ke lingkungan live, pembuatan dokumen secara teknis. Lalu keuntungan sistemnya yaitu efisiensi waktu dan biaya, yaitu mengurangi ketergantungan pada laporan manual. Lalu transparansi data yaitu informasi proyek dapat diakses secara real time. Lalu ketiga, kemudahan akses dashboard berbasis web dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi yaitu tim bekerja lebih terorganisir. Yang kelima, skalabilitas sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masa depan. Lalu ada waktu pelaksanaan proyeknya ini durasi totalnya 6 minggu. Minggu pertama itu administrasi dan kebutuhan pengumpulan kebutuhan. Lalu minggu kedua sampai minggu ketiga ini desain dashboard dan pengembangan backend. Lalu minggu keempat sampai kelima pengujian sistem. Dan minggu keenam ada peluncuran dan dokumentasi. Lalu rancangan biayanya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertama biaya personil sebesar 661 juta, terdiri dari biaya untuk project leader, analisis, programmer, trainer, dan integrator dengan rincian jumlah orang per bulan, harga satuan, serta total biaya. Lalu biaya non personil sebesar 400 juta meliputi biaya server dan hasil hosting, dan hosting lisensi software, pengujian sistem, dan pelatihan pengguna. Setelah menambahkan total biaya dan pajak PPN 11%, total keseluruhan anggaran adalah 1.1miliar 177.710.000 rupiah. Oke, di sini masuk ke slide pertama dari di sheet Excel ini. Pertama adalah data soal aktivitas dan waktu. Ini adalah menggambarkan daftar rencana kegiatan proyek, eh, proyek, durasi atau hari dan prasyarat untuk setiap aktivitas. Misalnya, aktivitas pertama adalah administrasi dan pertemuan awal dengan durasi 3 hari dan tanpa prasyarat, dan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan proyek berdasarkan jadwal yang terstruktur.
Di sini total prosesnya yang berlangsung selama 88 hari. Oke, selanjutnya di bagian data soal RAB ya. Di sini adalah berisi rencana dan anggaran biaya proyek meliputi biaya personel seperti project leader dan posisi lainnya. Disertai rincian satuan, jumlah, harga satuan, dan total biaya. Contoh biaya untuk project leader selama 5 orang dan per bulannya adalah 125 juta, serta memberikan rincian anggaran untuk memastikan pengelolaan biaya proyek sesuai rencana. Lalu di sini ada sheet penugasan personil dan anggaran. Sheet ini menampilkan rencana penugasan personil berdasarkan aktivitas proyek, durasi, dan kontribusi masing-masing anggota tim seperti PM1, PM2, AN1, dan lainnya, serta mengalokasikan sumber daya manusia secara efisien dan sesuai kebutuhan tiap aktivitas proyek. Lalu di sini ada vertical plot-nya atau flowchart-nya. Flowchart ini menggambarkan alur pengembangan sistem dimulai dari persiapan awal hingga penyelesaian proyek. Prosesnya mencakup analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga peluncuran dan pelatihan pengguna. Setiap tahap dirancang dengan durasi tertentu untuk memastikan proyek berjalan secara terstruktur dan efisien. Diakhiri dengan penyerahan sistem yang siap untuk digunakan. Lalu di sini ada Ganjar. Ini fungsinya menyediakan jadwal pelaksanaan proyek dalam bentuk Ganjar, termasuk durasi dan prasyarat tiap aktivitas. Misalnya administrasi dan pertemuan awal memiliki durasi 3 hari dan memvisualisasikan jadwal proyek untuk membangun pengelolaan waktu secara efektif. Lalu di sini ada sheet kurva baseline-nya. Sheet ini menunjukkan perencanaan proyek dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel mencakup aktivitas proyek, anggaran, forward tiap aktivitas, dan presentasi dan jadwal pelaksanaan yang dijelaskan bulan hari. Warna merah menunjukkan periode aktif untuk setiap aktivitas dalam jadwal. Eh, Akumulasi progres juga ditampilkan di bawah tabel. Lalu grafik menunjukkan visualisasi data jadwal atau anggaran. Lalu yang terakhir ini ada cash flow-nya. Sheet ini berisi data cash flow sesuai baseline proyek, termasuk saldo awal pencairan dana per tahap, serta distribusi cash flow pada hari-hari tertentu. Contoh, saldo awal proyek adalah 1 miliar 500 juta. Fungsinya fungsinya mengelola aliran kas proyek untuk memastikan pembiayaan berjalan sesuai kebutuhan. Oke, kesimpulannya adalah proyek pengembangan dashboard manajemen Browser Web ini tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi dalam pengelolaan proyek. Proyek ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, hingga peluncuran sistem dengan manajemen biaya yang terstruktur. Dashboard ini dirancang untuk fleksibel, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan manajemen proyek modern dengan fitur seperti pelacakan tugas, pengelolaan anggaran, dan pelaporan otomatis. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.